Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Indonesia, kawan-kawan. Semoga hari ini lebih baik ya daripada kemarin. Ini andalan kita pakai probiotik plus. Kita genjot dari kemarin. Alhamdulillah untuk memulihkan ini ya, puyuh yang pindah kandang. Karena usianya ke 3 bulan jalan ini. Mereka sudah bertelur, progresnya udah bagus nih. Tapi karena pindah ngedrop, tapi ngedropnya alhamdulillah 50% ya kemarin, telurnya 50%, dan ini kayaknya ada peningkatan karena ini baru jam 4 sore, baru makan sore, tapi telurnya sudah ada yang 50% lebih, artinya nanti malam pasti lebih baik. Ideal untuk pindah kandang itu teman-teman itu sebenarnya usia 30 hari ya maksimal. Sebelum bertelur itu idealnya pindah kandang. Jadi lebih baik sebelum bertelur pindah kandang. Cuma ada beberapa alasan yang membuat saya harus pindah kandang usia segitu ya, karena untuk memenuhi kandang ini dan barengke teman-temannya ini yang usia 30 hari. Saya nggak ada masalah. Ini progresnya bagus, telurnya udah banyak. Ini barusan semprotnya agak kurang siang sebenarnya, tapi ya nggak masalah karena waktunya lagi ada. Ini burung-burungnya teman-teman, saya kasih tahu. Ini yang ada yang pada keluar karena lubang ini loh. Ada lubang. Nah, lubang-lubang di atas itu mereka pada keluar. Jadi kalau bikin kandang yang atas ini didobel ya. Nah, ini kemarin pada lubang dan itu sudah kita tambah lagi dengan yang baru. Jadi itu yang PR-nya teman-teman, kalau kandang yang dekat dengan panas kayak gini harus double ya. Karena rapuh itu mudah sobek, karena burung itu kan kecenderungan kalau pas lagi stres pindah kandang itu kan dia akan lompat-lompat dan kena itu, dan akhirnya pada lubang. Telur pun sudah mulai keluar ini sore. Nah ini karena burungnya nggak banyak, ini ada 6 atau 7 ekoran untuk tambal sulam. Saya taruh di situ. Yang semua ukuran 25 ekor per kandang. Ini baru berapa ini? 6 ya. Baru 6 bertelur kayak gini. Ya ini lumayan banyak. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13an. Jadi ya baru 50%. Tapi alhamdulillahnya ini kan jam 4 sore, tapi sudah 4 lewat lah, 4.15 sore. Makan sore, tapi sudah banyak bertelur. Artinya kalau malam kan bisa optimal lagi gitu. Dan kelebihan dari pakan kayak gini tuh gini loh teman-teman. Jadi pakan ini kalau kita penuhi itu nggak habis, sampai besok pagi itu nggak habis. Alhamdulillahnya itu. Dan nggak ada kecacar sama sekali di kotoran, aman. Di kotoran itu nggak ada. Alhamdulillah itu, jadi menurut saya lebih ideal model kayak gini. Kalau model pakai pakan yang model panjang memang bagus, mereka makan nggak antri. Tapi kelemahannya itu pakan mesti kecacar, kebuang. Apalagi sekarang pakan ini kan agak mahal nih di beberapa kota. Jadi kan agak sedikit eman-eman gitu ya, sesuatu yang terbuang. Nah ini menurut saya bagusnya kayak gini, kandang kayak gini. Pakan kayak gini nih nggak akan habis, sampai besok pagi pun nggak habis biasanya. Tinggal dikit, tapi nggak habis kritis. Dan mereka tetap bagus, dan minumnya cukup nipel 1 nggak masalah kalau ukuran segini. Ini ukurannya kandang ini 90 cm ya, nggak ada 1 meter sih, 90 cm kali 60. 90 ya pokoknya 1 meter lah dianggap gitu, hampir 1 meter. Nah minumnya cukup 1, saya kasih burungnya 25 ekor. Saya belum berani padat ya, karena suhunya nggak menentu ya, kita harus tahu sendiri lah. Nanti kita bisa padatin paling ya 27 sampai 30 ekor, tergantung suhunya nanti. Nah minumnya 1 nipel udah cukup teman-teman, karena burung ini mereka nggak kayak ayam, asal ketemu air dia minum terus, atau ketika makan dia makan terus. Jadi burung puyuh ini ada antrian bagus, mereka nggak makan penuh, jadi makan sedikit dia akan haus, dia akan minum dan digantikan temannya seperti itu. Menurut saya idealnya kayak gini. Ini basah, hampir disemprot tadi. Nah ini burung-burung di sore hari ini minumnya kayak gini. Nah aman teman-teman. Dan kita pakai peralon 3/4. Saya anjurin bagi kawan-kawan, kalau saya sih nganjurin pakai 3/4, jangan pakai setengah.
alirannya supaya lebih deras, lebih bagus. Dan minumnya pakai probiotik plus plus, alhamdulillah tidak begitu bau, baunya tidak menyengat. Kalau misalnya ditanya apakah bau, ya bau, namanya juga kotoran apapun tuh bau. Cuma tidak menyengat. Menyengat itu kalau teman-teman tahu lah, kalau dengan tanpa probiotik itu di hidung itu kayak banger nih bahasa Jawanya. Banger itu apa ya? Tajam banget ya. Kalau ini alhamdulillah nggak begitu tajam. Jadi kalau kita di kandang ngevlog ini masih enak aja gitu, nggak ada masalah. Sudah kita matikan kipas karena sore udah adem suhunya. Dan suhu sudah kita tempel di sini juga ini untuk pintunya. Suhu ini suhunya di sini. Aduh, nggak kelihatan saya. Nggak kelihatan saya. 30 di bawah 25 ya, 20 25 23 20 ya, 23-an ini. 23 tapi pas kondisi kipas nyala. Ini kipasnya udah mati. Dan probiotik ini kita genjot ya. Bagi kawan-kawan yang pindah kandang mungkin caranya yaitu dengan kasih jamu atau dengan vitamin atau dengan apapun itu yang biasa teman-teman lakukan, genjot aja mungkin 3 hari sampai 3 harian supaya mereka daya tahan tubuhnya bagus. Dan saya tidak menggunakan perangsang telur ya. Kalau perangsang telur khawatirnya nanti kalau perangsang telur dikasih bagus, tapi kalau perangsang telurnya udah nggak dikasih biasanya ngedrop. Kalau saran saya pakai menggunakan mengkudu saja. Saya campur di probiotik itu mengkudu ya. Mengkudu itu bisa diambil ekstraknya atau juga bisa bikin jamu, itu lebih baik. Menurut saya kembali ke jamu aja ya, ke tradisional, ke herbal itu lebih aman karena tidak berbahaya. Karena burung ini ya cenderungnya ya itu lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik mengkuatkan daya tahan tubuh mereka daripada mereka sakit dan kita panik sendiri. Okay. Kemarin Mas, probiotik itu bisa dikasih ke usia berapa? Kalau saya ngasihnya usia pindah kandang kayak gini, 21 hari dari yang kemarin yang di sana. Itu sudah kita kasih 21 hari. Pokoknya sudah pindah nipel, model nipel kayak gini kita sudah kasih probiotik plus dan kita tambah gula. Jadi kayak tadi ini kita kasih gula aren dua batang ya, 2 batang gula aren itu untuk nambahin probiotik. Jadi probiotik starternya biar bagus, nanti kita kasih obat kita kasih gula lagi. Nah ini modelnya kayak gini, ini minumnya juga udah probiotik. Ini udah dari kemarin malam sampai hari ini kita genjot terus, dan kemungkinan sampai 3 harian ya kita kasih terus. Daya tahan tubuhnya biar bagus karena pindah kandang. Ada yang menggunakan vitamin juga nggak masalah untuk daya tahan tubuh mereka biar bagus karena pindah kandang ya, pindah suhu lah, pindah suasana ya, mereka harus daya tahannya udah bagus. Alhamdulillah tidak ada yang mati. Yang usia 30 hari ini nggak ada yang mati. Pojok sana juga 30 hari nggak ada yang mati. Yang mati itu malah yang ini, yang 3 bulanan ini. Tapi yang mati yang kurus, artinya yang harusnya memang diseleksi kemarin kayak nggak kita seleksi itu. Yang kurus juga macam-macam. Kalau teman saya ada yang mulai 0 hari juga ada, yang pernah kita share dulu. Ketika sudah pecah telur itu langsung dikasih probiotik juga ada. Jadi memang macam-macam pemberian atau probiotik itu pada puyuh. Ada yang tanpa menggunakan probiotik juga ada, mereka menggunakan vaksin juga ada. Dan apakah vaksin itu efektif atau enggak, mungkin ada beberapa kajian yang harus dibaca ya, paper-paper yang dibaca. Ada orang yang pro dan ada yang kontra. Yang pro dengan vaksin, mereka juga mengamini dan memang efektif bagi mereka yang percaya. Bisa dikasih 1 bulan sekali kalau mereka biasanya pakai vaksin ND yang bisa dibeli di pakan ternak seperti itu ya. Saya ngobrolin mengenai probiotik ini. Minum ini sangat penting buat burung puyuh karena minum mereka itu lebih banyak daripada makan. Makan bisa cukup 23 gram, tapi kalau minum lebih daripada 23 miligram. Jadi lebih banyak minum, makanya minum ini jangan sampai berhenti. Nipel kayak gini lebih bagus dibanding teman-teman menggunakan model injek ya, model infus, karena infus itu akan habis di tengah jalan dan ketika kita nggak tahu atau bocor atau apapun. Minuman ini sangat penting. Keberhasilan
beternak puyuh, petelur ini ya dari minumannya yang baik. Sterilisasi minum juga penting, pemberian obat-obat juga penting, pemberian vitamin juga penting. Tapi ya kayak tadi saya ya, madhabnya kalau misalkan pakai jamu atau tradisional, pakai herbal ya herbal aja. Kalau pengen pakai kimia ya kimia itu, karena mereka juga butuh adaptasi panjang untuk itu. Pastikan ketika sore tampungan air masih penuh ya untuk bisa diminum sampai pagi harinya. Itu aja teman-teman sore hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Saya Adipras, terima kasih. Assalamualaikum.